Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan masalah Mas Eki dari Universitas yang sebagai pimpinan pimpinan lapangan dulu. Nah, di sini kita mau tanya soal media sosial gitu, atau apa namanya yang di yang dikelola oleh penggunaan Mas itu media sosial apa aja? Terima kasih Mas Adis ya. Jadi kalau anaknya kita memang jual digital ya. Saya itu media online. Yang pertama itu enak kita di apa? Yang memberikan pertama ya. Kita bersama juga mengelola medsos itu buat misalnya tujuan utamanya kita ada yang awal-awal populer karena kuningan dulu Facebook ya, kita ada Facebook, terus ada Instagram juga ada, X juga ada, yang baru ya ada. Sekarang karena ada saluran WhatsApp ya, kita juga menghimpun orang di situ. Kalau ditanya apa aja ya hampir semua itu kita akses di tempat Indonesia lah ya. Walaupun trafficnya mungkin beda-beda, yang dianggap gede itu di kita mungkin dari Instagram, Facebook sama TikTok. Tapi kalau secara keseluruhan di semua platform kita kan snack gede itu ya sempat ini. Jadi ya kemungkinan kalau pertama kalau mungkin nanti ada kasus baru kita kan harus beradaptasi ya. Bagaimana sih metode kuliah Mas ini membuat konten yang menarik dan relevan terhadap dunia digital yang sekarang ini? Kita ya, bisnisnya cuma karena kita kan kembali lagi di semangat dengan masuk dari awal berita ya, jadi kita media informasi yang berasnya ke berita juga hiburan. Jadi kalau yang tadi disebut menarik itu kan lebih hiburan ya, atau ciri khas, sisi unik dan lain sebagainya. Cuma karena kita dari awal itu emang medianya berasnya ke berita, justru biasanya dari yang menarik menurut jurnalistik itu menarik. Jadi misal kalau insiden bukan menarik dalam arti menarik gimana ya, tapi kan membuat orang penasaran, kita yang itu walaupun mungkin bungkusannya karena kita di tulisan misalkan sekarang lagi bergeser ke video kan ada ini ya, apa namanya, belum smooth atau belum terlalu bagus misalkan secara visual gitu ya. Tapi karena isinya itu berita yang ya itu tetap menarik sebenarnya. Jadi kalau dari bungkusan itu di kita nomor 2 bungkusan ya, kalau dari tempat bungkus secara bungkus ya, tapi kita lebih kuatnya di isi kontennya. Itu biasanya berikan langsung dari Mas sendiri yang kan ini berjalan udah lama ya. Tentu yang pertama yang sudah lapangan. Saya juga kan ini baru kesini itu karena dari lapangan. Yang audiens ada yang demo kita pasti lapangan. Cuman untuk informasi awal kita juga terima dari orang. Kalau misalkan ada narasumber yang sering saya misal tadi ya balik lagi karena berita misalkan insiden kan kita sering bersentuhan sama polisi lama-lama sama ya jadi ketika ada mungkin di lapangannya nggak ketemu ya kalau di lapangannya nggak ketemu ya, atau misalkan politik juga sama, kita kan sering ke Dewan, DPR, lama-lama kan terjadi hubungan personal. Ketika ada isu apa kita minta tanggapan, kadang ketemu kadang nggak ketemu ya gitu sih. Itu lebih memudahkannya kalau sekarang.
Nah, itu balik ke sosial media. Dari sosial media ini pasti kan fokusnya tuh Ya, ada yang buat yang karena dalam media sosial. Nah, apa siapa target yang audiensnya? tentu beragam ya. Beragam. Kalau web itu biasanya yang baca itu orang yang memang bersentuhan langsung menentukannya. Kedua yang edukasinya juga itu biasanya segmennya agak tinggi, maksudnya ke atas lah. Kalau orang politikusnya bukan simpatisannya gitu ya, kecuali yang itu anak itu yang biasanya begitu. Jadi kalau yang kalah mungkin aja waktu itu kalah, walaupun itu yang utama dari si jangkauan yang banyak pun mungkin kalah dibanding kita juga nggak bisa menyalahkan kan minat orang gitu. Kalau medsos itu beda-beda juga kan. Kalau Facebook itu lebih ke arah ya 40 sampai 60 lah. Lebih mudalamin misalkan 25 sampai 35 di kata adik tuh lebih random, kadang tua banget tapi kadang bocor banget. Nah itu juga bagian dari apa? Jadi supaya kita tetap relevan di semua usia. Awalnya itu kan jurnalis ya. Iya. Ada jurnalis ada tantangan di sih ada tantangan yang besar terkait tentang pengelolaan media ini di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, seperti itu. Ada nggak tantangannya? Gimana contohnya? Nah, contohnya kayak misal kayak apa ya tantangan itu apa ya tantangannya sendiri sendiri tantangan dalam orang-orang jurnalis gitu terhadap takutnya beritanya hoax atau gimana gitu. Ke situ arahnya. Ya mungkin salah satu juga kan Yang nanyanya lah. tantangan sebagai penulis ini tepatnya. Kalau sebagai penulis paling kan di apa namanya? Karena sekarang serba cepat ya, cepat. Itu tantangan pertama, kecepatan. Gimana caranya tetap cepat tapi ketepatannya nggak apa? Jadi jangan sampai jauh dari kebenaran lah. Kurang detail masih boleh, tapi jangan sampai ngomong itu ya. Nah itu tantangan pertama. Dua target karena kita kalau medsos banyak ya, juga kita apa konsentrasi ya. Nanti kita masih ramping organisasinya, kebanyakan personelnya itu walaupun ya mungkin jurnalis ya, tapi pas ke kantor ya kan jadi admin juga, gitu harus ngedit buat Instagram. Kadang-kadang masih ngedit video itu, walaupun video udah ada yang khusus, tapi itu yang buat hiburan ada khusus, tapi kalau yang kita masih kadang-kadang kita tantangannya di situ. Banyak kok. Seorang itu misal beritanya aja target 6 sampai 10 nih, itu beritanya doang, itu masuk Instagram, masuk lain-lain. Nah tapi kalau kan itu kan tantangan medsosnya. Kalau di lapangan ada lagi itu mana lebih sosial kayak begini mau nanya gitu kan teman-teman kan dia ngerasain nih tadi mau nanya aja masih kagok karena belum kenalan. Nah kita tuh harus dibiasain kan kita mau wawancara ya nggak semua orang kenal. Itu udah pertama misalkan mau wawancara bupati misalkan dia nggak kenal gitu kan. Atau misalkan di jalan ada kecelakaan apa saksi kan kita bukan orang semua. Mungkin itu tantangan di lapangan. Dan juga kadang misalkan orang yang malu-malu mau diwawancara nggak mau tapi ada yang emosional dan lain-lain. Nah itu kan bukan tantangan sebagai penulis ya, ini tantangan sebagai orang lapangan di mana komunikasinya bisa kita bukan karena kita nggak berbeda itu bukan personal kan profesi. Nah itu kan yang tidak masih banyak disalah sangka lah terus sebagai lapangan.
Belum lagi nanti setelah naik berita, kadang ada orang yang masih nggak terima dan lain-lain. Itu Mbak. Jadi kalau makanya saya tanya tadi ke arah mana pertanyaannya, karena memang ya akhirnya banyak apa? Pandangannya berbeda-beda Ya, dari sosial, ya. gerakan juga. Tapi ada misal tempat misal udah beritain sebagai berita, tapi ternyata berita itu sebenarnya tapi upload gitu. Nah, itu kira-kira Kalau itu kan ada aturannya, sudah diatur, sudah ada apa? Ada, kalau misalkan ada yang nggak terima, ceritain apa menurut dia kurang kurang berlaku apa namanya? Fair. Bahasa ini ya. Apa sih? Kalau berimbang, ya kalau berimbang misalkan ya kita kasih hak jawab. Ini versi dia gimana? Terus misal kita yang salah ketik atau salah kutip gitu, kita harus kasih juga pemberitahuan di berita selanjutnya. Bahwa bahwa yang kita tayangkan sebelumnya ini ada kesalahan di bagian mana itu sudah diatur. Atau misalkan apa lagi? Ya kalau yang teknis saya sendiri kebanyakan sih yang tadi yang misalkan merasa tidak seimbang, kebanyakan ya merasa disudutkan sendiri. Padahal misalkan sebelumnya kita udah coba informasi dan lain-lain, tapi dia nggak mau menjawab, cuma pas sudah naik kita dia baru itu tetap harus dilakukan. mau ganti Jadi kalau sekarang banyak klarifikasi atau apa posisinya kita harus jadi iya, enggak. Kalau di sektor itu tahu dikit lah ya. Memang karena memang presidennya buruk ke depan. Kalau ada juga yang sektor, tapi yang lain kan 15 menit. ganti yang pas ada berita yang itu kemarin yang lain yang itu tidak apa yang misalkan nggak ada PK nanti ini ganti yang lagi kedua juga baca pas udah yang beritanya hilang. udah ini matiin aja Nah itu kan Kayaknya dulu dengan kayak apa tuh? Jadi kayak pernah hantu di mana nih? Pernah hantu di mana? jadi ini lah jadi tertekan dari luar 15 up Oh di luar. pesatnya di zoom Jatuhnya dari segi apa tadi ya? Kalau dari segi mental doang gitu, bukan kecil kan ya. Tapi emang itu harus apa namanya? Ya salah satu yang harus dilewati ya. Tangga yang harus. Itu semua begitu. Maksudnya wartawan juga apalagi misalkan yang baru terjun, kalau masalahnya secara mental itu ada. Nggak bisa ditolong juga. tertekan dari pihak luar Kan kalau intimidasi misalnya kayak itu nggak boleh. jangan jadi ngisi sudah mungkin terjadi mungkin terjadi Tapi ya tadi kita kan pegangannya ratusan kalau di lapangan kan banyak evaluasinya. Itu bisa aja dari cara kita komunikasi dengan awal. Kan dari awal ya dari media dan sama kita dari awal baru kita ya sehingga selagi ini kita dengan baik-baik ya. walaupun yang diwawancarai sensitif ya biasanya sih ya kalaupun ada ya kita harus ada itu ada wartawan ada kantor makanya ada lain-lainnya untuk memastikan kita tidak diintimidasi saat balik lagi lagi itu kan juga nasional kita nggak boleh main apapun itu emang harus di apa dia di lapangan harus meyakini orang ya. Sebenarnya kalau lebih enak kalau ada contoh langsung ya ada beratnya
Ya, apalagi yang kalau ke hal-hal yang sensitif ya. Kan kalau di kita ada banyak nih, ada banyak apa, ada yang benar tapi ada juga yang hilang. Kemudian di konten Instagram tuh yang bikin lagi itu bagian dari kita. Cuman ini bikin akun baru supaya protokolnya itu jelas. Tapi ini sebenarnya bagian dari kita. Makanya biasanya kolaborator sama kita. Nah itu kan ada bukan karena nggak ada nih karena begitu. Kan di sini mungkin ada negosiasi atau kompetitornya saling memasang konten. Mereka kasih konten dilempar aja. Siapa namanya tuh? Ada. yang pakai kalau di lapangan di sini emang pakai sekarang HP doang gitu ya. Nah kalau sekarang banyak kan gadget kan yang hiburan tuh gadget cuman kalau pas awal-awal saya bisa pakai kamera tapi yang itu transfer datanya lain-lain. Laptop juga sama, kadang masih pakai tapi kadang yang simpel atau yang buru-buru ini nanti aja ini kalau di kantor itu kalau di lapangan kebanyakan memang pakai menggunakan HP. kalau di lapangan ya simpel. Kalau udah hujan begini kan kali pasti dia nggak apa misalkan kita pakai motor ya lagi jalan. Nah itu lebih itu efisiensi juga. Kira-kira kalau misalnya turun lapangan itu ada kayak kelompok itu nggak harus 3 orang atau 1 orang sudah cukup. Bisa sendiri juga. Kalau untuk kan kita juga ada nih yang semi podcast begini ya. Itu harus tapi kadang-kadang kalau mau tertulis misalkan kebetulan ya terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.